Halo guys, perkenalkan namaku adalah Ananda Briliansyah dan aku adalah seorang mahasiswa di Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Di sini aku akan sharing tentang mini project yang telah aku buat. Jadi, mini project ini adalah humidity sensor with ESP32 yang berkomponen satu buah ESP32 Wirum, satu buah sensor DHT11, satu buah button, 3 buah LED, 4 buah resistor 1000 ohm, dan kabel jumper secukupnya. Jadi aku akan menerangkan sedikit tentang mini project ini. Jadi mini project ini secara konteks akan mengukur suhu dari ruangan yang kita hendak untuk ukur menggunakan sensor di atas 11-nya. Nah, di sini proses perubahan konversi data dari analog menjadi digital aku gunakan dengan cara digital write. Secara digital di sini aku konversikan nilai analog dari sensor menjadi nilai digital sehingga bisa diatur secara logik dari program kita. Nah, selanjutnya aku akan menyalakan LED berdasarkan suhu yang telah ditentukan, di mana jikalau suhu di bawah 35 derajat Celcius, maka satu buah LED akan menyala dan di serial monitor akan keluar tanda aman. Dan yang kondisi kedua adalah 35 derajat sampai dengan 50 derajat Celcius, di mana di kondisi ini akan menyalakan dua buah LED dan akan memunculkan tanda siaga. Dan yang ketiga adalah di atas 50 derajat Celcius yang akan menyalakan ketiga buah LED dan akan mengeluarkan warning bahaya. Nah, mari kita lihat skematiknya. Oke, jadi ini adalah tampilan skema breadboard yang telah aku buat. Aku akan langsung jelasin aja. Di sini aku memakai 3 buah LED ini. 3 buah resistor untuk dihubungkan dengan LED secara positif, 1 buah resistor untuk sensor, 1 buah button, dan 1 buah sensor. Di sini input untuk seluruh komponen adalah low, input low. Lalu LED paling kanan akan terhubung dengan pin I/O nomor 23, tengah akan terhubung dengan pin I/O 27 dan paling kiri adalah terhubung dengan pin 26. Untuk sensor inputnya sendiri terhubung dengan pin nomor 4. Lalu untuk button terhubung dengan pin I/O 0. Lalu ini adalah tampilan skematiknya. Terlihat masih berantakan. Aku mohon maaf karena aku pikir tidak bisa lagi dirapikan, jadi udah kayak gini aja. Oke, selanjutnya kita akan melihat codingannya. Oke, jadi ini adalah coding yang telah aku buat. Yang pertama-tama aku mengincludekan library DHT untuk sensor DHT. Kemudian aku mendefinisikan DHT pin yaitu GPIO 4. Lalu aku mendefinisikan DHT type yaitu tipe DHT 11 karena ada beberapa tipe seperti DHT 11, DHT 22 dan lain-lain. Lalu aku membuat objek DHT bernama DHT dengan pin dan tipenya. Pinnya ini adalah pin 4 dan tipenya adalah DHT 11. Lalu aku mendeklarasikan konstanta integer yang berfungsi untuk menghubungkan antara komponen dengan ESP32 sebagai pin I/O. Lalu selanjutnya aku mendeklarasikan variabel integer button state untuk mengatur buttonnya, yaitu button state 0. Dan aku mendeklarasikan float temperature Celsius yang berfungsi sebagai
variabel untuk menyimpan data suhu yang sudah dibaca atau dikalkulasikan atau dideteksi oleh sensor. Lalu selanjutnya pada void setup aku menginisialisasikan pin mode untuk ketiga LED sebagai output. Dan yang pertama-tama aku membuat ketiga LED ini menjadi mati, yaitu dengan deklarasi state high, dimana sesuai yang aku bilang dari gambar tadi bahwa input untuk prototype ini adalah berinput low untuk semuanya. Lalu untuk buttonnya adalah input, dan aku mendeklarasikan serial begin untuk bisa berkomunikasi dengan serial monitor. Dan aku memulai menginisiasi objek DHT dengan dht.begin. Lalu pada void loop, di sini aku mulai mendeklarasikan button state-nya dengan data berupa digital write button. Jadi isi dari variabel ini akan menyimpan data apakah button ditekan atau tidak secara digital. Jadi sinyal analog akan dikonversikan menjadi digital. Lalu untuk pengecekannya di sini, jikalau button set low atau ditekan, maka akan mematikan seluruh LED lagi. Kenapa? Karena ketika kita memulai lagi untuk menekan button setelah selesai satu kali logic, maka lampu atau LED yang tadi menyala tidak akan mati terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa tahu apakah sensor ini benar-benar jalan atau tidak. Jadi yang pertama kali aku lakukan adalah mematikan seluruh LED. Lalu aku menambahkan button ditekan untuk troubleshoot atau pengecekan di serial monitor, dan juga memulai mengukur suhu. Waktu yang ditentukan untuk mengukur adalah 10 detik. Jadi delay untuk proses pengukuran adalah 10 detik karena sensor ini itu bekerjanya tidak terlalu cepat dalam mendeteksi. Jadinya aku membutuhkan delay yang sedikit lama. Lalu setelah itu akan memanggil metode berupa humid detect. Jadi humid detect ini berfungsi untuk mengatur atau mengukur suhu. Jadi yang pertama, sesuai yang aku bilang tadi, delay-nya adalah 10 detik atau 10.000 milisecond. Lalu selanjutnya aku membaca temperatur menjadi Celsius dengan variabel temperatur Celsius ini dengan memasukkan nilai dari metode read temperatur dari objek DHT. Lalu pengecekan di sini aku gunakan untuk mengecek apakah sensor benar-benar berhasil mengukur suhu dan tidak terjadi kesalahan ketika mengukur, seperti ketika mengukur tiba-tiba langsung terhenti sendiri, karena kadang-kadang rangkaianlah yang menjadi problemnya, seperti kurang menempel, kurang dalam masukin jumpernya, dan lain sebagainya. Jikalau gagal, maka akan muncul fail to read from DHT sensor. Jadi setelah muncul ini lalu akan kembali lagi ke void loop. Jikalau tidak atau sukses, maka akan menampilkan di serial monitor yaitu temperatur dan juga nilai dari temperaturnya itu sendiri berdasarkan derajat Celcius. Kemudian akan memanggil metode check time. Check time ini berfungsi untuk menyalakan LED berdasarkan ketiga logic yang telah aku beritahu tadi. Tapi sebelumnya aku kasihkan delay 500 milisecond ini untuk pemrosesan yang lebih akurat.
Sesuai logiknya tadi, jikalau suhu kurang dari 35, maka satu LED menyala. Di sini diwakilkan dengan green. Lalu logik kedua, jikalau lebih dari sama dengan 35 sampai 50 derajat Celcius, maka akan menyalakan 2 LED. Lalu logik ketiga adalah di atas 50 derajat Celcius, yang akan menyalakan ketiga LED tersebut. Oke, mungkin akan lebih baik jika kita melakukan demonya saja. Oke, jadi kita akan melakukan demonya terlebih dahulu. Dan ini adalah hasil breadboard prototipenya. Sensornya di sini. Dan kita akan mengecek untuk kondisi pertama, di mana kondisi di bawah 35 derajat Celcius. Baiklah, untuk mengeceknya dengan menggunakan suhu ruangan, aku akan klik buttonnya. Dan dari serial monitor ini akan muncul button ditekan, dan untuk delay pengukurannya adalah 10 detik. Oke, suhunya adalah 32,3 derajat Celcius dan menyala, sukses. Selanjutnya untuk pengetesan kedua, di sini untuk pengetesan suhu 35 sampai di atasnya sampai dengan 50 derajat Celcius, aku akan menggunakan bantuan korek ini. Jadi sesuai yang tadi, delaynya adalah 10 detik sampai pengukuran. Button kutukan. Suhunya turun jadi 32, mungkin karena tadi belum ditambah ini dan suhu semakin menurun. Kita tekan lagi. Suhu 34. Tekan kembali. Oke, suhu 47 derajat. Sangat panas ini. Dan sukses, 2 lampu menyala. Baiklah, untuk pengetesan yang ketiga adalah 50 derajat Celcius. Oke, 61 derajat Celcius. Dan ketiga-tiganya menyala. Oke, project ini sukses. Terima kasih telah melihat.